Shalom. Damai di hati. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Shalom. Iya. Shalom dibalas shalom saja, karena shalom itu juga termasuk damai. Engkau terpelihara, engkau terjaga, engkau aman. Dan tidak usah pakai damai di hati lagi. Shalom. Shalom. Begitu saja. Dua kata terlalu panjang. Pak Franky bisa bantu saya bagi yang sudah. Pak Niles bantu Pak Franky. Tolong diisi yang di lembaran yang Pak Franky nanti bagi. Ini pele kan? Iya, Pak. Bisa dilepas kan? Bisa, Pak. Saya juga tadi pikir juga mengganggu kita juga. Iya. Saya siapkan bolpen, tolong isi di lembaran-lembaran yang nanti dibagikan. Satu lembar saja. Isi lalu nanti kumpul. Yang dibagikan itu ada kaitannya dengan materi yang saya mau ngajar sore ini. Gelap. Yuk, nyalakan lampu dulu, dapat. Karena mereka semua mau tulis. Bapak-bapak 2456 ya, pasaran tanya. Iya, begitu dulu. Yuk, masih bisa. Sudah penilai sudah bagi? Belum. Saya sudah berapa orang ini kita? Semua harus mengisinya. Tulis nama lalu mengisi lembaran itu. Saya mau lihat. Tulis dengan jujur saja. Dengan jujur. Semua ada bolpen? Lupa? Ya murid harus buka buku dan bolpen. Ya murid harus tulis. Ya kasih Bu Siska Sonda, Pak Franky juga harus isi, tulis nama ya. Tulis nama. Itu yang ada titik 2 itu centang saja. Titik 2 centang saja. Bisa baca tulisannya Pak Franky? Oh belum bisa? Bisa sekali. Iya. Iya. Isi salah satu. Centang dia. Belum, yang lain belum dapat. Berapa orang yang belum dapat? Ayo Pak Franky buatkan dulu. Saya sudah ketik, hanya saya lupa bawa. Sudah dipotong-potong, hanya saya lupa bawa. Akhirnya saya lupa, Pak Franky harus tulis tangan. Tadi saya harus pergi ikut ibadah forum hamba Tuhan Kabupaten Jayapura jam 4, jam 5.00 langsung saya jalan. Pas mau khotbah saya jalan. Saya sudah kasih tahu mereka di awal, jam 5 saya mengajar. Saya ikut ibadah di firman langsung saya jalan. Ya dicentang saja. Tulis nama lalu dicentang. Sudah, kalau sudah robek-robek baru bagi. Sisa 7.
Yang belum 7 ya. Yang panelis bantu Pak Franky. Lihat tuh Pak. Sudah. Oh. Ya absennya diisi. Pak Franky minta maaf ya, saya harus bikin repot Pak Franky. Padahal saya sudah suruh di sekretariat PGGJ, mereka sudah buat, sudah potong-potong, sudah ketik. Tadi saya lupa ambil. Saya kan menerima Pak Jerry suruh antar ke sini, dan dia juga tidak ikut ibadah. Pak Pendeta Jerimoni. Kita dulu berkantor di situ PGGJ. Nah, komputer, laptop PGGJ semua ada di situ, aset inventaris PGGJ. Saya bilang surat-surat semua dibuat di sini. Ayat 6 sampai 12 itu bicara tentang apa? Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Ada satu ibu gembala, dia tanya saya begini, kami kan tidak perlu berikan perpuluhan, kan kami gembala. Saya bilang tidak, pengajaran dari mana? Jadi dia berpikir, kami menggembalakan, jadi kami tidak perlu. Siapa bilang? Iya, terima kasih Kakak Siska sudah bantu Bapak untuk buat PowerPoint. Di situ ada kalimat yang didapati ayat 8, perhatikan bagian terakhir. Kakak Ati bantu Bapak baca ayat 8. Maleakhi pasal 3 ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Iya, itu ada 2 kalimat, persembahan perpuluhan, persembahan khusus. Sudah mengerti persembahan perpuluhan? Sudah? Oh, Payan belum? Payan dulu gajinya terakhir di Freeport berapa? 38 juta. Perpuluhannya berapa? Saya hitung dengan basic toh, gaji pokok 9 juta 800 sekian. Saya kasih perpuluhan untuk Tuhan itu 1.500.000. Kenapa tadi kan 38 juta? Nah, itu kan bonus lain-lainnya. Nah itu seluruhnya itu harus dihitung. Basicnya itu. Basic dan semua itu perpuluhannya harus dihitung. Kalau 100 juta berapa perpuluhannya? 10 juta. 10. Kalau 50 juta berapa? 5 juta. Kalau 38, 3 juta 800. Harus kasih kembali milik Tuhan. 1/10 saja. Sudah, Bapak 27 sudah bisa dapat. Ya, robek-robek berkas. Ya, ada yang bisa bantu saya jelaskan, kasih pengertian tentang persembahan khusus? Ibu Rina, mengerti persembahan khusus? Belum, jangan sebentar Bapak jelaskan. Ibu David, mengerti persembahan khusus? Persembahan khusus itu kalau menurut saya itu selain berkat, selain daripada perpuluhan, itu kita biasa berikan sebagai benih. Perpuluhan itu pagar, pengertian. Ibu Deti mengerti persembahan khusus? Yang saya pahami adalah ketika misalnya ulang tahun kasih persembahan khusus, lagi ada acara-acara kasih persembahan. Oh iya. Nanti Bapak jelaskan sebentar. Ya, yang 7. Pertanyaan berikutnya, perpuluhan perlu tulis nama atau tidak? Tidak. Perlu. Karena yang mendoakan gembala itu bukan Tuhan.
Tuhan tahu, tapi yang mendoakan itu gembala. Gembala bukan Tuhan. Akhirnya waktu saya berdoa, saya bilang no name, tanpa nama. Siapa bilang tidak perlu tulis nama? Tulis nama. Apalagi pejabat di gereja yang saya gembalakan. Saya bagaimana mau tahu kok taat memberikan perpuluhan? Diaken apalagi melayani di altar. Bagaimana saya mau tahu kok taat memberikan perpuluhan? Itu firman Tuhan yang harus dilakukan. Saya kan bendahara biasa laporkan ke saya. Ini perpuluhannya ini yang berikan taat, yang namanya kita bisa tahu. Kok khotbah di atas tapi tidak berikan perpuluhan kan? Bagian apa yang kau taat? Ini kan Tuhan bilang orang Israel tidak taat. Siapa bilang tidak boleh tulis nama? Harus tulis nama. Dalam pengajaran yang saya ajar di gereja tadi harus tulis nama. Karena gembala yang mendoakan bukan Tuhan. Iya. Perpuluhan itu kan kita tumpang tangan lalu kita doakan. Kalau nonain kan saya berdoa tanpa nama, saya tidak tahu Tuhan saya beri. Nonain. Memang Tuhan tahu, tapi yang mendoakan persembahan itu siapa? Apa Tuhan dari surga langsung turun doakan? Kan persembahan harus didoakan. Iya kan? Setuju? Kalau tidak beri nama, waktu saya atau gembala siapa saja mendoakan, tidak tahu nama. Dia hanya bilang tanpa nama atau none, NN. Kan dulu kan di gereja di Waina di sini. Kalau NN kan nanti perpuluhan sekian NN. NN itu none tanpa nama. Kumpul di Isya. Ini gembala harus mengerti dan mengajar jemaat. Apalagi orang-orang yang melayani dengan gembala, dia tahu memberikan perpuluhan atau tidak. Harus tulis nama. Ada gembala yang istri gembala, suaminya mungkin mereka diskusi lah. Kami gembala berikan perpuluhan, harus beri. Dari gaji kamu harus beri perpuluhan. Lalu dari perpuluhan itu 1/10-nya lalu diangkat kirim ke sinode. Itu kan ketaatan yang kita lakukan. Saya lihat semua. Ini kan sudah jawab dengan jujur semua. Pemeriksaan. Oh, Ibu Heri nama depannya Chairman. Karena ya? Oh iya. Oh ini Cynthia. Iya. 1/10 dari gaji. Saya hanya lihat saja, saya tidak baca. Ya itu kan saya, karena saya gembala saya ingin tahu. Tidak bisa baca. Ini tak berikan perpuluhan, kedua kawan-kawan memberikan perpuluhan, tidak pernah berikan perpuluhan. Jadi centang saja, yang mana yang pertama kok? Oh ini Pak Franky punya. Oh dan Pak Dennis. Bapak berdua tuh di depan. Iya, ada yang taat, ada yang pilihan berikutnya. Iya. Nanti kita lihat materi sebentar. Jadi penting sekali tulis nama. Apalagi pemimpin yang sudah melayani. Karena apa yang kita mau ajarkan? Dari tulis nama saja saya akan tahu ketaatannya. Berikan ke Tuhan, bukan ke saya dan para pelayannya. Dibiayai, bukan. Suatu ketika satu ibu piara ayam, dia punya usaha ayam potong, tinggal di Yoga. Lalu waktu saya ajar di kelas tentang perpuluhan dan dia berikan transfer. Suatu ketika dia datang mau store kreditnya 50 juta di bank Mandiri.
Lalu 3 bulan waktu dia memberikan perpuluhan dengan taat, lalu datang suatu saat dengan beri hutang ibu sudah lunas, ada yang sudah bayar. Lalu suatu ketika datang ke gereja dia ikut doa puasa lalu nangis. Saya doakan, kenapa Bu? Sejak kunci kemerdekaan dalam keuangan Bapak ajar di SPK, kami taat memberikan persembahan per bulan, persembahan khusus. Lalu 3 bulan saya lakukan, utang saya 50 juta di bank, Tuhan lunasi. Saya tanya sampai hari saya akan datang ke mereka dan tidak tahu, tapi utangnya ibu sudah lunas. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hebat kan Tuhan? Tuhan bilang ujilah aku. Dia nangis. Waktu saya pergi, kami syukuran waktu dia mau usaha ayam bikin kandang, kami diundang untuk doakan ibadah. Orang pikir kita bangun gereja Betani di kampung Yoga. Orang semua ribut, jangan bikin gereja. Lu yang bikin gereja siapa? Kandang ayam. Jadi orang pikir gereja. Nah, Tuhan itu mudah mengerjakan apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kan orang berdoa butuh mujizat itu berdoa sampai teriak-teriak, nggak usah, taat saja firman. Saya ajar orang hanya firman saja, saya berdoa, alami mujizat. Tidak perlu saya berdoa sampai bentak-bentak setannya, usir-usir sampai tengking-tengking, bahasa roh sampai 12 macam bahasa roh, tidak usah. Bagian kita ajarkan dia firman, lalu imannya dibangkitkan, lalu kita berdoa, iman kita dengan imannya, orang saya itu digabungkan, kita berdoa, mujizat jalan. Itu saja. Kadang-kadang kan ada hamba Tuhan yang berdoa mau menggantikan posisinya Tuhan, lalu dia suruh Tuhan gantikan posisinya dia. Ini yang salah. Memaksakan Tuhan, tidak boleh. Kita lihat materinya. Pembayaran persembahan perpuluhan dan persembahan khusus menyenangkan hati Allah. Ini menyenangkan Tuhan. Sampai di poin-poinnya itu dia bilang ujilah aku. Tapi Tuhan bilang ujilah. Nah, orang yang mengembalikan perpuluhan dengan taat sedang menguji Tuhan. Apakah benar Tuhan akan melindungi dia, menjagai dia? Apakah Tuhan akan memberkati dia? Apakah Tuhan akan memelihara dia, menaungi dia? Perpuluhan itu sama seperti pagar. Waktu kita berikan perpuluhan juga kemampuan berpikir anak-anak, cakrawala berpikir anak-anak kita akan Tuhan pakai jadi brilian. Anak-anak jadi generasi yang hebat. Waktu kita berikan perpuluhan, Tuhan akan jagai mereka. Mereka berhasil di semua tempat. Itu bagian dari perpuluhan. Coba kita lihat. Kakak lanjut slide-nya. Persembahan perpuluhan hidup dalam kutuk. Kalau kita tidak memberikan, mengembalikan atau membayar, tidak taat, pasti hidup dalam kutuk. Kalau tidak mengembalikan atau membayar perpuluhan, pasti kutuk. Coba kita lihat ayatnya dulu, Maliaki 3 tadi. Ayat 6 sampai 12. Sudah dapat semua? Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini janji Tuhan. Dia tidak berubah, setianya, kasihnya, pertolongannya, berkatnya tidak berubah. Kamu Bani Yakub, artinya malam ini kamu umat Tuhan. Bani Yakub itu pilihan Tuhan, umat Tuhan. Pesan Tuhan ini datang ketika itu. Hari ini ada banyak pengajaran yang muncul, perpuluhan tidak perlu diberikan. Ada pengajaran lagi muncul yang Yahweh, pengajaran Yahweh, perpuluhan harus dibawa ke Israel. Karena mereka dalam itu, dalam kitab Korintus, 1 Korintus itu pembangunan bait Allah di Yerusalem, perpuluhan semua dibawa ke sana. Itu konteks ketika bait Allah dibangun. Nah, Martin Su mereka ini mengajarkan Sion Kids ini, Sionis ini, perpuluhan harus dibawa ke Israel. Ayat 7, sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpan dari ketetapanku, artinya dari firmanku. Ketetapan itu bicara tentang firman dan tidak memeliharanya. Kembali kepadaku maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam.
Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali. Artinya begini, umat Tuhan ini telah jauh meninggalkan Tuhan dan tidak membayar milik Tuhan, tidak mengembalikan, dan mereka telah jauh. Tuhan menganggap bahwa mereka telah pergi jauh. Kamu telah melupakan ketetapanku, kamu telah melupakan firmanku, kamu telah melupakan apa yang aku ajarkan. Sekarang kamu telah jauh dari aku. Nah, Tuhan bilang begini, dengan cara bagaimana kami harus, mereka bertanya, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Ini. Nah, mereka bingung bagaimana caranya. Terus Tuhan bilang begini, bolehkah manusia menipu Allah? Bagaimana Ibu Abigail? Oh, ya. Bukan begini, angkat tangan begini. Saya kira mau bertanya. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai, ini Tuhan langsung jawab, mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Petrus dengan Ananias dan Safira waktu jual tanahnya, datang ketemu Petrus bilang, kenapa kamu tipu Tuhan? Kenapa kau tipu Roh Kudus yang dalam dirimu? Kau jual tanah, sebagian kau simpan, dan kau bawa sebagian saja. Langsung mati. Safira jatuh. Udah Ananias jatuh. Safira masuk. Kenapa kamu tipu Tuhan? Roh Kudus yang dalam dirimu. Kalau kamu jual tanah, sebagian, kalau mau bawa seluruhnya aja. Karena waktu itu hukum kasih mula-mula yang berlaku, milik kepunyaan satu orang adalah milik bersama. Kumpul lalu mereka bagi secukupnya, hari ini makan, besok atau 1 bulan 10. Lalu ada berkat lagi mereka bagi. Karena cuma mula-mula baru sedikit. Dia bilang, kenapa kamu tipu Roh Kudus? Kamu tipu Tuhan. Mati. Dua-dua mati. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi aku berkata, dengan cara bagaimana? Tapi kamu berkata, ini Bani Yakub bertanya, kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Lanjut. Oh, ini PowerPoint-nya. Kita lanjut. Bisa ayat 9. Oh iya. Kita bisa jalan ya. Yulis bantu baca ayat 9. Oh iya. Kamu telah kena kutuk dan kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Kena kutuk, tapi mereka masih menyangka kita masih dikutuk. Siapa yang mau kena kutuk? Tidak mau semua. Mau diberkati. Tidak menipu Tuhan kalau kita tidak mengembalikan milik Tuhan. 10% saja. Kadang berat. Suatu ketika saya datang tahun pertama dengan salah satu diaken waktu 2010 pertama sekali saya harus ke Betani Ginden. Itu dipanggil sinode untuk pengurusan administrasi gereja. Lalu kami sebelum ke penginapan, kami singgah ke gereja. Lalu jadi diaken yang ikut saya itu sudah gereja besar sekali ya. Dia kagum gereja yang besar. Lalu lihat papan pengumumannya. Di situ pengusaha besi baja kasih perpuluhan 10 miliar. Ada yang kasih perpuluhan 20 miliar, ada yang 15 miliar di papan pengumuman. Kan ditempel. Dibilang kalau perpuluhan begini di Papua kita sudah bangun gereja besar dalam benar. Kadang-kadang orang kalau kecil perpuluhan masih kasih, dan kalau besar berat sekali mau kasih ke Tuhan. Ada cerita yang terjadi di Jawa. Seorang penjual kacang goreng mengembangkan usahanya, Tuhan memberkati dia. Awal-awal waktu kecil usahanya, pertuannya rajin, tapi waktu usahanya berkembang dan beberapa pabrik dia punya, dia mau mengembalikan perpuluhan susah.
Suatu ketika Tuhan izinkan itu gonjang habis. Lalu dia sadar mengembalikan milik Tuhan itu penting. Kadang-kadang kita berpikir, karena hebat saya, kuat saya, gagah saya, ini semua jalan. Suatu Tuhan gonjang habis. Karena apa? Lupa Tuhan. Kita selesaikan ayatnya. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Ini firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Lanjut. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Ini Tuhan ngomong serius, agar jangan tidak ada persediaan makanan di ladang. Semua dimakan kutuk. Belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pindahan, habis itu. Ayat 12, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia kalau mengembalikan perpuluhan. Berbahagia ini dalam bahasa Inggris dibilang blessed, agar segala bangsa tahu kamu diberkati, berbahagia. Dia pakai kata blessed, agar kamu diberkati. Sebab kamu akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Kenapa? Karena dibilang negeri kesukaan, karena dibilang ke Bani Yakub, satu suku bangsa Israel, bahwa tanahmu, negerimu dibilang negeri kesukaan Tuhan, tanah kesukaan Tuhan, kota kesukaan Tuhan, komunitas yang Tuhan sukai, komunitas kesukaan Tuhan, persekutuan yang Tuhan sukai, persekutuan kesukaan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Coba kita lihat materinya. Pelayanan pekerjaanmu apa saja dikerjakan semua gagal. Gagal dan gagal. Ini kalau tidak mengembalikan atau membayar perpuluhan. Tadi ayat-ayatnya sudah bilang. Ada belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat. Yoel 2 ayat 25-26. Ada yang bantu saya baca Yoel pasal 2. Materinya nanti ibu kirim ke grup, lalu bagikan dia. Oh belum? Kasih saya kirim ke grup ya? Ya. Kirim ke grup. Nanti mama bagi ke Ibu Deti dengan Ibu Rina. Iya. Yoel 2 ayat berapa? 25-26. Ya. Ibu Rina bantu baru baca. Yoel 2 ayat 25-26, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Tadi apa? Aku akan memulihkan tahun-tahun hidupmu. Ya. Iya. Artinya tahun-tahun yang kita sudah lewati, kita gagal, kita tanpa mengembalikan haknya Tuhan, miliknya Tuhan. Tuhan bilang Tuhan akan pulihkan. Itu belalang pengerit, belalang pindahan, belalang pelompat, itu tentara yang besar Allah akan kirim. Hari ini kita tidak seperti orang Israel, punya sawah, punya kebun anggur, tidak ada. Tapi apa saja yang kau kerjakan, usahamu dimakan habis. Tuhan izinkan dimakan kutuk. Apa saja habis. Kau tidak akan mengerti kenapa saya tanam kau tidak ada buah, tidak ada hasilnya. Kenapa kau saya buka usaha kau bangkrut? Akan habis. Hasil tanahmu selalu gagal panen, pohon anggur tidak berbuah. Nah ini datang ke Bani Yakub. Anggur itu buat orang Israel itu sesuatu yang sangat berharga. Seperti hari ini orang gunung kalau pesta tidak ada wang, tidak ada babi, itu bukan pesta.
Dalam budaya Yahudi itu anggur itu selalu ada dalam semua pesta. Anggur itu barang berharga bagi orang Yahudi. Makanya orang Yahudi setiap tanahnya mereka tanam itu anggur dan minyak zaitun. Itu barang berharga. Makanya waktu perkawinan di Kana, Yesus hadir diundang. Tokoh kunci yang diundang hadir itu adalah Yesus sendiri. Waktu kehabisan anggur, pesta tidak akan bisa jalan kalau anggur habis. Dalam budaya Yahudi, anggur itu barang berharga dalam pesta mereka. Dan itu barang mahal buat Yahudi, orang Yahudi. Hal ini sama seperti saudara kita dari dulu. Kalau tidak ada uang, tidak ada babi, itu bukan pesta. Mereka tidak makan babi, harus makan. Kumpul, barapen. Dalam budaya Yahudi anggur itu wajib. Ketika anggur habis, lalu ibu Yesus datang beritahu itu mereka kehabisan anggur. Yesus bilang, apa yang kau mau? Aku berbuat ibu. Lalu Yesus datang, ibu Yesus Maria datang lalu beritahu kepada orang-orang itu, apa yang dia suruh kamu kerjakan? Lalu dia suruh isi air dalam tempayan-tempayan di situ yang kosong, isi air. Waktu mereka sehabis isi, kan Yesus tidak berdoa. Yesus hanya suruh mereka lakukan. Lalu Yesus bilang, cedoklah anggur itu, lalu bawa pada pemimpin pesta. Yesus berdoa? Tidak, Yesus itu Allah, Dia Tuhan. Waktu Dia suruh mereka taat lakukan, maka mujizat terjadi. Amin. Tidak perlu Yesus datang dalam nama Yesus atau dalam nama Allah Bapa di surga. Air minum, tidak perlu, ngomong aja jadi. Amin. Yesus bilang begini, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kalau baca Kejadian pasal 1, Allah berfirman jadi. Makanya Yesus, perkataan Yesus itu kuasanya berdaya cipta. Firman Allah ini waktu engkau ngomong, engkau khotbah, Alkitab bilang dalam Yesaya itu dia tidak akan pergi dengan hampa dan kosong, dan dia tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia akan kau perintahkan. Allah perintahkan pergi, dia akan mengerjakan segala sesuatu dan menghasilkan buah. Itu firman Allah, kuasanya berdaya cipta. Karena kita bilang Allah berfirman jadi. Nah waktu Yesus ngomong, isilah tempayan-tempayan ini dengan air. Mereka tidak tahu kapan mujizat terjadi, waktu pertama, waktu di pertengahan, waktu mau penuh, tidak tahu. Yang penting mereka taat. Dan ini kan bicara tentang ketaatan, mengembalikan dan membalik keluar. Amin. Ya. Waktu mereka taat, maka mujizat terjadi. Waktu dicedok lalu pergi kasih pemimpin pesta marah. Ini yang atur siapa? Biasanya anggur yang terbaik, yang manis dihidangkan lebih duluan. Orang minum sudah puas dulu, anggur yang kualitasnya nomor 2 keluar. Ini yang kualitas nomor 2 orang sudah minum, dia tidak tahu bahwa ini anggur hasil mujizat. Yesus sendiri adalah pokok anggur. Amin. Orang yang datang bisa jadi itu baru hasil mujizat. Dia baru tahu bahwa tokoh kunci yang hadir dalam perkawinan itu adalah Yesus. Ya, aku akan memulihkan pada tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang, pindahan belalang pelompat, belalang pengerik, pelahap, ya belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kukirimkan ke antara. Ini tentaraku ini kalau kutuk itu menimpa, itu tentara yang Allah utus. Tuhan izinkan. Sampai orang Tuhan bilang begini, kembalilah kepada kamu telah jauh. Nama ayat ketiga tahun tadi. Itu harus. Lanjut slide-nya, Kakak. Iya, lanjut.
Sampai di sini ada pertanyaan, ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Belum ada? Atau ada yang bingung? Ya lanjut. Kakak bisa lanjut. Buku kunci Inggris ini. Ya, orang yang mengembalikan dengan setia ini tadi kutuk. Nah, ini di sini bilang berkat Tuhan kalau setia mengembalikan perpuluhan, membawa persembahan perpuluhan pada tempat yang tepat, yakni rumah perbendaharaan. Dalam bahasa Ibrani dibilang otsar, bahasa Inggrisnya storehouse. Itu atau rumah Tuhan atau gereja. Bait dalam bahasa Ibrani dia tulis pakai bait. Bait tulisannya seperti ini. Saya kemarin cek rumah perbendaharaan itu apa? Gereja. Perpuluhan juga mengembalikan tempatnya harus tepat. Suatu ketika ada seorang pengusaha kasih saya perpuluhan 40 juta di tempat ruang bakso. Saya bilang tidak, harus bawa ke gereja. Orang yang terima dan orang yang memberi dua-dua kena kutuk kalau tempatnya salah. Karena waktu di Waina, ya kan kalau saya tahu terima perpuluhan di rumah jemaat, saya disiplin dia. Jangan melayani. Kau salah mengajar. Jemaat tahu perpuluhan pas bawa ke gereja dan harus dihitung di bendahara. Tidak akan kasih di rumah. Rumah perbendaharaan itu dia pakai bahasa Inggrisnya storehouse. Kalau dalam bahasa Ibrani dibilang otsar. Dalam kata lain itu atau rumah Tuhan atau gereja dia pakai kata bait. Ada kalimat bait juga muncul. Jadi itu harus bawa ke rumah Tuhan. Dulu waktu saya layani satu keluarga GKI Marta Luther, lalu mereka memberikan perpuluhan, saya bilang begini, Bapak ibadah di mana? Di Marta Luther. Nanti perpuluhannya bawa ke gereja situ. Maliaki pasal 34 bilang begini, kalau domba bukan milik kita, tidak tergembala di gereja kita, jangan kau ambil susu dan bulunya. Saya bilang kalau kau kasih saya transportasi, hari ini saya datang doakan, saya terima. Dari perpuluhan nanti bawa ke gereja. Dia bukan jemaat komitnya saya. Kalau jemaat yang saya gembalakan pasti tahu dia bawa ke gereja. Dia tidak mungkin, karena saya sudah ajar semua jemaat waktu itu. Perpuluhan bawa ke gereja hari ini. Ada satu orang Advent setiap bulan kirim perpuluhannya ke saya. Waktu awal saya bilang begitu, yuk kan ibadah satu Advent, bawa ke gereja. Tapi dia bilang, sudah berkali-kali saya bilang, Tuhan yang bilang saya, Tuhan yang bilang saya. Perpuluhannya biasa kirim ke saya setiap bulan. Kalau Tuhan yang bilang, sudah berkali-kali saya bilang, yuk bawa Sabat hari Sabtu saja ke gereja. Dia bilang, tidak, saya sudah berdoa dan selalu dia berkata Tuhan yang bilang. Kalau Tuhan yang bilang, dia ngomong, saya mau ngomong apa? Di atas Tuhan ada lagi. Padahal saya sudah ajarkan kebenaran. Ada yang pernah salah kasih di tempat perpuluhan? Kasih di rumah? Ada. Kasih berapa? 100 juta? Perpuluhan? 5 juta, 7 juta. Kasih ke siapa? Untuk waktu masih kerja itu. Waktu di Tibika? Ya. Kasih ke siapa? Kita punya jemaat. Jemaat ke pendeta? Bendahara. Bendahara? Ya, bendahara dia berpikir itu untuk dia. Masuk ke sakunya. Isi amplop Pak. Ya, bendahara pikir dia buang saja. Lumayan, terima kasih. Setia ada uang saya bulan ini 5 juta cukup ini. Perpuluhan harus bawa ke gereja. Ini Alkitab, ini ayatnya. Jangan kau ajak pendeta makan bakso baru kau mau dorong-dorong perpuluhan. Tidak boleh. Kutuk. Ini pengajaran yang benar, Alkitabiah. Yang terima yang beri, dua-dua kena kutuk. Waktu saya seminarkan ini, pendeta GBI, GPDI, semua orang bilang, kami baru mengerti.
Karena ayat ini kan selalu dibaca, tapi orang tidak memahami dari bahasa aslinya. Banyak orang yang tergembala melayani dengan kita di gereja, banyak gembala tidak mengerti. Ya waktu itu tergembala dengan saya, ya ada pengajaran yang saya ajar dan mereka sudah tahu. Tetapi ada ibu gembala yang kemarin bilang, kami pikir kami gembala yang tidak perlu sadar. Siapa bilang? Kamu harus dimuridkan, kamu baru tospei. Jangan kau pikir kau jadi gembala lalu sudah hebat, lalu sudah tahu semua. Belum apa-apa. Belum apa-apa. Baru merintis, belum apa. Orang siapa saja bisa buka pelayanan. Merawat, mengembangkan, atau menumbuhkan. Ini tidak mudah. Orang biasa jenuh, bosan. Lihat jemaatnya hanya begitu-begitu. Payahnya sendiri sudah mengatur. Dia bilang hampir satu tutup gereja. Jangan terpayan sih. Bisa tadi ini ada satu gembala saya datang, Pak. Kami jadikan persekutuan saya gereja dulu sudah tutup, tidak ada orang. Kenapa? Karena tidak ada pemuridan. Kemarin ada materi yang ibu kirim di grup gereja itu hamba Tuhan di Jakarta, dia bilang pemuridan itu penting agar gereja mencapai sasaran yang Tuhan inginkan, mencapai visinya Tuhan. Kita tidak bisa hari minggu konsel jenuh. Tapi pemuridan orang bertumbuh. Domba akan melahirkan domba. Domba akan menjangkau domba. Domba akan memenangkan domba. Gembala akan mempersiapkan pemimpin. Lalu domba yang jadi pemimpin, dia akan pergi melahirkan domba yang lain. Itu. Kalau hanya kumpul-kumpul gereja, orang bubar. Tidak kuat, orang tidak tertanam di gereja. Orang tidak akan berakar. Hari ini kan orang pikir hanya kumpul-kumpul hari minggu komsel sudah selesai. Harus pemuridan agar orang bisa disiapkan jadi pemimpin. Amin. Ya. Ada yang pernah berikan perpuluhan salah tempatnya? Dia datang ke rumah kasih. Perpuluhan itu sama seperti begini. Saya sering bilang begini. You makan di sini, sampahnya buang di Dok 9 sana. You berjemaat COVID di mana perpuluhannya dikembalikan, sampahnya harus dibuang di situ. Masa kau makan di Sentani sini, sampahnya buang di base di sana. Artinya makan makanan rohani di mana, perpuluhan dikembalikan ke situ. Bisa mengerti? Ada orang yang jemaat COVID di kita, perpuluhannya dikirim ke gereja lain. Lo makan makanan rohaninya di mana, perpuluhannya dikembalikan ke mana? Itu juga kena kutuk. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Iya. Iya. Saya sering pakai perumpamaan itu, makan di sini, buang sampahnya di masjid. Artinya makan makanan rohani di mana, perpuluhan harus dikembalikan ke situ. Makanya orang GKI kasih saya perpuluhan waktu itu saya layani pelepasan, mereka lebih kuasa, kesembuhan, mujizat. Sebab kalau kau masukkan di waktu gereja, kalau mau kasih ke gereja sana, bawa ke gereja. Hari minggu bapak mau jemaat mau datang, atau bawa ke gerejanya bapak saya, perpuluhan apa, bawa ke gerejanya bapak, tidak apa-apa. Tapi kalau bapak bilang ini Pak Pendeta kami kasih dari uang gereja, saya terima. Loh kita harus ajarkan kebenaran. Amin. Amin. Ini ada perpuluhan 100 juta. Karena dengan 100 juta saya mau ambil. Hari itu kau kena kutuk. Tidak ada berita menarik. Saya datang dengan sakit dengan bisa waktu itu ke Pucuk Jaya, lalu mereka dikasih satu orang 25 juta, lalu mereka tanya saya, Bapak ini apa uang perpuluhan? Apa yang mereka kasih? Saya bilang, itu bukan perpuluhan,
kerjakan setiap pagi doa. Pak Henok Ibu ini dia lihat ya, anak-anak yang untuk Pak Pendeta ini perlu mereka dikasih transport. Jadi bukan perpuluhan, tapi panitia yang kelola dana yang dititipkan ke panitia. Pak Henok yang kasih kan panitia yang kasih. Kalau mereka di kamar mau hitung uang itu, mereka hitung ulang-ulang karena baru pegang 25 juta satu orang. Hitung ulang-ulang, salah hitung lagi. Saya keluar kamar mandi, kamu bikin ada tadi tuh hitung uang ini tidak habis, salah hitung terus. Karena satu orang dapat 25 juta, satu orang 25 juta. Saya bilang, mari sini Bapak hitung. Loh ada banyak kan, ada tulisan. Kenapa kamu tidak percaya 25 juta? Kan hitung katanya. Hitung ini 10 juta, ini 10 juta, oh ini 5 juta, 25. Terus saya naik ke Harton dikasih 50 juta di bandara. Dia ke kamar mandi cepat-cepat dia buka. Berarti, saya dikasih 50 juta. Beliau kan dia mau menikah. Jangan sampai ini sama-sama dengan bapak, sedang tidak. Nanti mereka antar bapak punya ke rumah di Waina. Puncak dia ke Waina dekat saja pesawat. Nah, anak ini hati-hati sekali. Waktu mereka terima saya belum dikasih, tapi jangan sampai ini bapak punya yang mereka titip sudah tidak. Pak Henok Ibu tidak pernah begitu. Kamu punya langsung disendirikan, dikasih. Nanti bapak punya pasti Pak Henok suruh ajudan yang antar. Kalau panitia yang kasih itu kamu punya. Nanti bapak punya nanti suruh ajudan yang naik di pesawat. Kadang kasih dalam pesawat. Atau kadang dia suruh antar ke rumah di Waina. Ini dari puncak dia disuruh antar. Tuhan hebat ya. Amin. Iya. Taat saja. Amin. 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 Iya. Kan kita punya amplop kan di situ kan ada tulis nama. Tulis nama aja. Kalau tidak tulis nama kan bagaimana saya mau tahu? Pak Franky biasa kasih tulis nama kan tidak? Tulis ya? Yulis tulis nama kan tidak? Tidak. Tapi hari ini sudah tahu kebenarannya. Memang banyak orang punya pemahaman tidak perlu, hanya Tuhan yang tahu. Yo, Tuhan yang turun menggembalakan gereja langsung. Jadi Tuhan yang langsung berdoa. Pendeta yang berdoa itu tidak maha tahu. Apakah pendeta harus berdoa, Tuhan yang tanpa nama ini siapa ya? Tuhan tolong kasih tahu saya. Bikin capek diri kita bertanya-tanya itu. Ya saya hanya berdoa, Tuhan tanpa nama, Tuhan berkati. Begitu saja. Capek mau tanya Tuhan. Hal tidak penting kita mau tanya Tuhan. Ini siapa ya yang kasih ini tanpa nama? Tidak perlu saya mau tanya Tuhan itu. Itu menambah pekerjaan. Doakan orang sakit saya belum pergi kerjakan. Saya mau tanya-tanya itu yang kasih siapa? Tidak penting. Ya, tulis nama itu penting. Apalagi orang sudah melayani, sudah khotbah, sudah WL, sudah singer, dia koordinator. Ketatan apa yang kita tunjukkan kepada Tuhan terutama. Kan biasanya amplop kan untuk didoakan kan biasa dikasih, saya lihat. Yang menjadi pertanyaan, dulu ada satu orang yang main dengan kita di sini, tidak pernah selama ada di sini, tidak pernah memberikan perpuluhan. Padahal dia pengkhotbah dan pengajar. Padahal dia tahu pengajaran dari Waina saya ajar sampai di sini. Susah Tuhan mau melakukan terobosan dalam pelayanan kita, susah. Amin. Itu langit jadi besi, tanahnya jadi tembaga. Alkitab katakan kalau orang tidak memberikan perpuluhan di bagian lain, langit ini jadi besi, tanahnya jadi tembaga. Apa yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Langit jadi besi waktu kita berdoa, tidak tembus kehadiran Allah. Kenapa? Itu kutuk yang Tuhan izinkan.
Tuhan pasti buka tingkap-tingkap langit. Tidak ada tembaga atau tidak ada jadi besi dan tidak akan tanah jadi tembaga. Tidak ada. Kalau Tuhan buka tingkap langit berarti Tuhan juga berkati tanahnya. Amin. Iya. Mencurahkan. Tuhan akan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kelimpahan itu melimpah, meluber keluar. Kalau orang setia berikan perpuluhan, kesusahan itu kita bilang cukup untuk sehari. Besok ada mujizat. Persediaan, Tuhan sedia. Tuhan menghardik belalang pelahap tadi, belalang pindahan, belalang pelompat, Yoel pasal berapa itu? 2 ya? Ayat 25-26. Tuhan hardik, Tuhan jauhkan. Kamu akan menjadi negeri kesukaan Tuhan. Komunitas kesukaan Tuhan, persekutuan kesukaan, jemaat kesukaan Tuhan. Itu akan terjadi. Itu perpuluhannya, persembahan khusus saya jelaskan. Persembahan khusus itu hari ini perumpamannya gaji saya 10 juta. Perpuluhannya berapa? 1. Perpuluhan saya sudah pindahkan, sisa berapa? 9. Di antara 9 juta itu kita mau pisahkan berapa persen untuk persembahan khusus. Terserah sesuai iman kita, mau 1% kah 2%, terserah. Nah kalau dulu saya hanya kasih 20% ya, 10% itu perpuluhan. 10%-nya itu kami bagi di pembangunan, misi, diakonia, orang tua asuh. Kan kita punya amplop di situ kan ada pembangunan toh, ada misi, ada diakonia. Jadi 20% itu perpuluhan itu tidak boleh ganggu milik Tuhan. 10%-nya ini kami bagi di persembahan yang tadi. Suatu ketika ada mama yang tua-tua kemarin di KKT waktu mereka bagi makan di depan itu, Mama Hana itu, kakaknya meninggal di Sorong waktu itu, dia butuh tiket. Dan kakaknya yang tua satu-satunya waktu itu ada di Sorong, meninggal. Lalu gembala FA-nya Bapak John Mondo sudah almarhum, dia telepon saya, Pak Gembala, Mama Hana mau berangkat, aku butuh tiket. Saya telepon gembala, bendahara. Dia berapa? Dia bilang ada 13 juta. Oh, belikan tiket belum pergi. Itu kan untuk mereka, janda, anak yatim, untuk mereka. Dari mana? Dari persembahan khusus yang orang kasih. Jemaat. Waktu saya kasih siapa-siapa lagi, Pak Wondi, Pak Hansa, dan mereka. Waktu mereka tahu, mereka kasih diakonia, pembangunan, misi dan penginjilan, orang tua asuh. Orang tua asuh, waktu anak sekolah butuh buku, seragam, kami pakai persembahan orang tua asuh. Kami pernah membiayai anak-anak sekolah dari persembahan orang tua asuh. Tuhan pasti melipat gandakan. Jadi persembahan khusus itu setelah perpuluhan dipisahkan, sesuai imanmu, sebelum engkau bayar listrik, air, SPP anak sekolah, sebelum engkau bayar itu semua persembahan khususnya dipisahkan. Sesuai imanmu, mau 1%, 2%, mau 3%, 5%, silakan. Sebab waktu engkau pisahkan persembahan khusus, itu yang Tuhan lipat gandakan, itu benih. Itu benih yang Tuhan lipat gandakan. Perumpamaannya, atau contohnya seperti ini. Pak Yulius ini buat kebun 1 hektar, lalu dia tanam jagung. 1 hektar ini dia sudah panen. Sebelum dia jual, sebelum dia makan untuk dirinya sendiri, keluarga, istri, anaknya, sebelum dia bagi ke keluarganya, waktu dia panen, dia lihat ada benih unggul. Dia angkat 10 atau 20, dia pisahkan. Ini benih unggul. 10 lah. Dia lihat tompolnya yang bagus, yang besar, dia pisahkan. Ini petani yang bijak. Dia tidak makan habis. Bisa mengerti? Ini petani yang bijak. 10 benih unggul yang tadi dia lihat bagus, tompolnya agak besar, panjang, lebar.
Lalu sisanya ini dia bagi keluarganya, tetangganya, dia jual ke pasar, lalu dia makan. 10 tadi yang dia pisahkan, waktu dia keringkan, lalu dia tanam lagi di lahan 1 hektar, hasilnya 10. Hasilnya 10, Lebih. 1000 kali lipat. Ya. Persembahan khusus itu. Bisa mengerti? Perpuluhan itu hanya pagar, Tuhan jaga. Indri Gautama dulu datang di Betani waktu Palinder masih gembala. Dia mengajar tentang perpuluhan, dia bilang begini, waktu kasih perpuluhan, kita pagari, lalu Tuhan dan malaikat di surga lihat begini. Dalam pagarnya itu apa yang dia tanam? Benih apa? Kalau tidak ada benih, tidak akan tumbuh. Persembahan khusus adalah benih kita. Mengerti? Nah, persembahan khusus ini yang dilipat gandakan. Tadi benih unggul tadi 10 tongkol, hasilnya bukan 10 lagi toh. 1000 kali lipat jagung yang dihasilkan dari 10 tadi. Nah, Tuhan lipat gandakan kelimpahannya waktu kita berikan persembahan khusus. Perpuluhan Tuhan buka tingkap baru, buka tingkap langit. Lalu malaikat lihat apa yang dia tanam, apa yang dia kerjakan, apa yang dia tabur. Nah, kalau petani yang bodoh tadi, tanpa dia pikir benih unggul, dia makan habis, dia jual, dia bagi tetangga habis. Tanah 1 hektar nganggur. Persembahan khusus itu, waktu kita tidak memberikan persembahan khusus, benihnya bagaimana Tuhan melipat gandakan? Tidak ada. Bisa nangkap? Bisa nangkap? Baru mengerti loh? Iya. Sering kita baca hanya kita tahu perpuluhan saja loh. Tapi persembahan khusus itu. Dua hal ini yang Tuhan bilang kamu telah jauh dari aku. Waktu perpuluhan diangkat sebelum bayar semua, persembahan khususnya dipisahkan. Entah 0,1% atau 2%. Kalau hari ini kau pisahkan persembahan khusus hanya 100.000, tidak apa-apa, Tuhan akan lipat gandakan sesuai iman. Tapi kalau memang hanya 1%, 2%, Tuhan akan lipat gandakan. Tapi kau berikan seperti saya dengan ibu biasa kasih 20%, 10%-nya kami bagi di Tuhan lipat gandakan. Waktu ibu mau operasi lahir kembar 2, itu tidak ada uang. Kita bilang kalau sesar di rumah sakit HB itu 15 juta harus disiapkan. Saya berdoa, puasa, saya berdoa. Saya baru memulai pelayanan, baru merintis. Suatu ketika saya dan ibu layani orang pelepasan di Fargunung, Pendeta Robin Milena. Sekarang yang Parona mereka ada di Betani Nusantara, Gereja Betani Nusantara. Dan Pak Dr. Fransi Gala, mereka sudah punya sinode baru, Gereja Betani Nusantara. Itu pecahan dari Betani dengan Parona Waroni. Pendeta Robin Milena, mereka tahu ya. Saya layani anaknya waktu itu. Anaknya dia manifestasi roh buaya. Rupanya mereka di Ratu Milena itu penyembahan moyangnya itu terhadap buaya. Seperti buaya dia di lantai. Kita layani sampai jam 2 subuh ya. Setengah 3, jam 3 kita pulang. Sampai rumah itu jam 4. Mama dah hamil blessing dari Lisa. Kita kadang pulang pagi tiba-tiba. Kan lain orang pelepasan berjam-jam. Dia manifestasi rohnya keluar. Pulang ini jam 3, setengah 4 begitu itu sudah lapar. Yang saya tahu dari rekening saya kan hanya 100.000 jaga rekening. Tapi di hati saya menggerakkan. Saya waktu Bank Mandiri belum pindah. Sekarang yang sebelah DIY itu, di Waina itu, dulu masih di samping Saga. Ibu Helen Rompas, yang suaminya Belen itu dulu kepala cabang Bank Mandiri di Waina di samping Tokas. Dia belum pindah di tempat yang sekarang dekat Gereja Betani Palinder itu, Bank BTN berderetan itu. Dulu kan masih di samping Tokas. ATM-nya ada di samping. Saya bilang sama ibu, cek saja dulu, iseng-iseng saya ke ATM. Ibu bilang, oh iya, cek. Saya masukkan ATM, mereka begini, ih, kenapa ada uang 15 juta di rekening? Tarik lagi, kasih masuk lagi.
Sampai saya dekat-dekat saya begini, maunya macam tidak yakin. Ini uang 15 juta saya punya, besoknya saya bawa buku. Tolong cek dulu, orang salah kirim. Yang kirim itu none. Mereka orang, saya sampai hari ini percaya itu Tuhan yang kirim. Kalau masa sebuah orang saya tepuk tangan, kita bisa tangan buat itu. Jadi waktu itu ketuban begitu pecah, lalu Bapak Deki datang dengan mobil rumah sakit AB, yang Bawi Ibu Yanes jemput-jemput langsung pesan saya harus anak dua harus sekolah, saya harus kita masih saya kelas 2 kelas 3, saya harus siapkan mereka kasih mandi lalu antar mereka ke sekolah dulu baru saya keluar. Saya ke rumah sakit datang dengan celana jeans dengan sendal kulit, ya gaya saya kan santai saja saya datang. Dokter lihat saya pikir ini pembendeta, jadi dokter pikir saya pembendeta. Ya kan biasanya santai saja tuh, datang dengan celana pendek, dengan baju kos berkerak, terus sendal kulit. Saya datang. Dokter tanya, mana pendetanya? Itu yang tadi. Yang mana? Yang tadi celana jeans pendek. Oh itu pendeta. Ya dia pikir saya ini sudah berkacamata, mungkin ada kumis, ada jenggot di sini. Dia pikir pendetanya sudah tua. Lalu saya bilang, dokter saya doakan. Dokter itu dia operasi 6 orang, 3 anak meninggal, 3 ibunya meninggal. Nah dia lagi trauma. Dan waktu semua orang takut, jangan dia yang operasi ibu. Nanti ibu dan anak nanti berbahaya, sebab tidak ada kutuk kali di sini. Saya nanti berdoa. Saya berdoa urapi dia. Ternyata mujizat terjadi, dia operasi belah 15 menit terus keluar anak, 15 menit jahit, 30 menit saya dioperasi, lampu mati. Begitu selesai operasi jahit, lampu mati. Saya jaga di depan ruang operasi. Saya sudah doakan urapi di ruangan. Mujizat itu dia datang bilang, Bapak ini tidak usah bayar, tidak usah bayar, tidak usah bayar. Bapak bayar 900.000, 3 perawat yang tadi bantu saya 300. 14 juta 100 saya bawa pulang. Haleluya. Tuhan hebat ya. Amin. Dan itu benar Tuhan Yesus. Saya doakan urapi tangannya, tidak ada butuh lagi, tidak ada kegagalan lagi. Tahu Pak Ansel kan sesama orang tua raja, dokter Elis Rerungan kan spesialis kebidanan dan kandungan. Itu orang tua raja. Pak Ansel tahu persis. Itu berapa jam dia operasi? Nanti gagal, dia operasi orang mati semua. Tapi tidak ada kutuk hari ini di tempatnya. Hari ini ada hadirat Allah, ada kerajaan Allah di tempat. Kita hadirkan mengubah keadaan itu. Amin. Kita harus membalikan keadaan. Karena tidak ada kematian. Waktu ketuban pecah lalu adik-adik keluar lalu di ruang bersalin, ada ibu-ibu tenang nanti ada. Tidak ada maut, dia bilang nanti anak kembarnya ibu ada yang nanti mati. Saya bilang tidak ada maut di sini, tidak ada kematian. Tidak ada di sini. Tidak boleh ucapkan kata-kata sembarang di sini. Saya sebagai pendeta tidak ada maut di sini. Lalu dokter ini sudah pulang kampung. Sebenarnya dia harus datang 7 Januari. 15 Januari. Ibu ini tanggal 9 Januari ini. Karena dokter bilang, bukan dia ya, dokter anestesi yang biusi. Dia harus pulang tanggal, termasuk Elis Rerungan juga. Tapi Tuhan suruh mereka datang tanggal 7. Padahal waktu itu rumah sakit AB bilang nanti di Daniel Usmani di Jayapura saja di operasi. Tapi waktu ibu alami ketuban pecah jam 9, tanggal 9 Januari subuh 2029. Itu dokter mereka sudah di tempat semua. Saya bilang Tuhan bawa mereka untuk bantu tolong istri saya. Karena mereka harus pulang di atas tanggal 10, tanggal 15. Suatu ketika saya pulang dari Nabire, lalu pelayanan dan seru lalu Nabire dan kelelahan lalu meriang. Karena kecapean yang berkepanjangan biasanya leukosit naik 4-5 tahun pasti saya alami kelelahan dan pasti itu ke dokter bilang leukositnya tinggi sekali. Dan leukosit kalau tinggi parah seperti malaria, hampir sama malaria. Nah biasa kelelahan yang berkepanjangan, capek pelayanan, puasa, biasa 4 atau 5 tahun pasti saya alami yang namanya peradangan dalam tubuh, leukosit naik. Sambil baring-baring dengan ibu dengan anak-anak, lalu saya bilang begini sama Tuhan,
Kena birekan saya tanggung tiket sendiri. Kalau ulang tahun jemaah, tapi mereka bilang, Bapak kami bilang, saya datang sendiri dengan tiket saya. Mereka tidak kasih apa-apa, sudah tidak usah pikir. Bapak pulang. Mereka kasih jeruk satu kartu. Saya bilang sama Tuhan begini, saya mau pergi berobat, tapi Bapak saya tidak ada uang. Ini sambil baring-baring di ruang tamu. Saya tidak ada uang. 1 menit kemudian SMS banking bunyi. Yang kirim siapa sampai hari itu saya tidak tahu. 10 juta. Saya bilang sama ibu begini, anak lihat Vita bilang begini, kalau Bapak berdoa cepat sekali Tuhan jawab ya. Benar ya? Saya tidak tahu siapa yang kirim, tapi saya tahu siapa yang kirim. Taat saja memberikan apa yang Tuhan punya. Dulu waktu saya ojek, teman saya bilang begini, kawan ini ada 1000 ini. 100.000 orang menuntut dengan 1000. Jadi pasti saya ada perpuluhan, saya tukar dulu, saya ada perpuluhan 10.000 dulu. 90 baru saya beli ini. Oh saya ini dia. Saya ojek hari ini dapat berapa? Saya sudah bisa dapat perpuluhan, baru pergi kasih ibu punya uang belanja. Beli perpuluhan ya. Dan ojek saya bisa beli kulkas, bisa bayar rumah, dan bisa kasih sekolah anak-anak. Ketika itu dan cukup. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Itu doa Bapak kami. Sudah mengerti persembahan khusus? Sudah mengerti? Ya. Atau ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, Pak. Silakan. Saya yang artinya saya mau tanya mengenai persembahan khusus ini. Apakah persembahan khusus ini kita berikan setiap minggu di perpuluhan itu persembahan khusus atau bagaimana? Nah, persembahan khusus di amplop kita yang biasa lihat. Di amplop perpuluhan itu kan ada perpuluhan, ada misi, diakonia. Ya maksud saya apakah isi ketika kita isi perpuluhan kita isi lagi persembahan? Iya, isi saja, tinggal tulis diakonia ibu kasih 100.000. Ibu centang nilainya ibu tulis. Perpuluhan ibu tulis nilainya berapa? Kan itu satu amplop toh. Kita mau bikin amplop masing-masing nanti terlalu banyak. Iya, karena pada waktu dapat sumbangan untuk PAUD, saya kurang mengerti waktu itu. Jadi saya lapor sama Ibu Lili, Mama Lili. Di situ khusus untuk itu PAUD sendiri, atas nama pribadi sendiri, PAUD sendiri. Iya. Jadi Ibu bilang, Mbak, saya tidak mengerti waktu Ibu bilang itu harus isi persembahan khusus benih. Ada amplop perpuluhan. Mari bawa sini. Saya dulu dari Wainan, kenapa suruh mereka bikin satu saja agar tidak banyak amplop? Iya. Ini ada nih. Julius baca dulu, Bapak tidak bisa lihat. Tulisan kecil sekali. Apa itu? Persembahan persepuluhan. Perpuluhan di mana? Paling atas. Atas. Jadi waktu tulis centang di sini, tulis jumlahnya. Jumlahnya berapa? Centang di sini, ini ada tanda kurung untuk centang. Jumlahnya tulis 1 juta. 1 juta pakai tulisan saja. Terus ini apa? Persembahan apa? Beri iman. Biasanya kalau janji iman kadang kalau untuk Natal, kita janji iman untuk Natal. Nah tulis di situ centang, misalnya 500.000. Terus di sini apa lagi tulisannya? Yang berikutnya. Dan ini janji imam, judulnya diakonia. Iya diakonia. Diakonia kalau hari ini mau kasih 100.000 kah, mau 50.000, mau 10.000, centang dia tulis jumlahnya. Agar waktu bendahara itu perpuluhannya dipisahkan, diakoninya dipisahkan karena sudah tahu jumlahnya. Kalau tidak kecentang, tidak tulis jumlahnya, bendahara pikir itu perpuluhan semua. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Terus yang berikutnya apa lagi? Syukur terus misi. Syukur itu kolektif juga syukur sebenarnya. Waktu kita kasih kolektif itu syukur. Tapi syukur dalam hal ini biasanya orang naik pangkat, dipromosi jabatan, sembuh dari sakit, itu bisa kasih persembahan syukur. Anak baru lahir. Ada orang pernah bertanya ke saya, perpuluhan kami bisa beli semen baru kasih untuk pembangunan? Tidak bisa. Pembangunan itu persembahan khusus. Kau akan hidup di bawah kutub. Perpuluhan dibawalah di gereja
Bisa nangkap ya? Tapi dia Ya silakan. tapi maksudnya begini Bapak, dia diberi setiap minggu atau memang dia diberi pas waktu kita memberi persembahan persepuluhan? Itu terserah, Oh, terserah. Kan kapan saja kita alami berkah. Tergantung bakat. Seperti tadi saya bilang, tiap hari saya ojek, saya dikasih teman. Dia mau kasih 10.000, saya pisahkan 1.000 per puluhan. 9.000 saya beli. Atau saya ngojek. Anak saya waktu dikasih berkah, saya berpisahkan per puluhan. Dari SD, saya pisahkan per puluhan. Waktu mereka kasih atas nama dia, harus fitnah. Waktu mereka dapat dana bos, mereka kasih atas namanya dia, jangan kamu dikeluarga Yosef, tidak. Dia punya iman, dia harus berikan per bulan sendiri. Saya pergi ke keluarga, ke mama tua waktu itu suster masih hidup. Biasa kasih harus kita cucu ini 100.000. Jangan pakai dulu. Uang jajan tukar dulu, angkat per bulan dulu. Saya jadi mereka angkat per bulan. Waktu itu. Itu penting. Jadi jangan orang perpuluhan kamu sudah beli semen kasih ke kita. Itu persembahan khusus. Perpuluhan itu tetap perpuluhan. Ada pertanyaan? Iya silakan. Saya juga punya komitmen bahwa kemudian setiap bulan saya harus kasih perpuluhan. Iya. Tetapi di dalam perjalanan seringkali ada konslet di dalam. Nanti diberkatkan. Aku punya persoalan. Ada di dalam saya. Maksudnya konsletnya bagaimana? Konsletnya kita mau pakai untuk ini baru harus itu lagi. Kebutuhan lain. Oh. Dengan istri. Dengan Oh, jadi istri kadang merasa kurang begitu. Ya. Kadang harus kasih perpuluhan lagi ya. Nah ini yang Bapak harus banyak berdoa buat ibu. Ya. Kurang bisa. Bagaimana? Kurang bisa. Kurang lebih sama. Apa yang sama? Ya silakan bertanya. Pisahkan antara dua itu, perpuluhan dengan itu yang macam sangat susah untuk membedakan. Sangat susah untuk membedakan. Iya. Bapak dari tadi belum nyambung ya saya cerita. Tidak, maksudnya kadang perpuluhan dengan apa itu? Amplopnya enggak atau waktu dipisahkan waktu berkat kita terima atau amplopnya mau dipisahkan? Perpuluhan, persembahan khusus atau apa? Uang apa itu? Ya, oke. Susah membedakan. Oh ya. Jadi begini, waktu kan gajimu 38 juta. Perpuluhan berapa? 3 juta. Saya biasa kasih 5 juta. Pas gaji naik jadi dari Saya awalnya bilang 1 juta sekarang bilang 5 juta. tidak, awalnya kan saya permanen dengan F1 toh, itu gaji masih 13, 15 sampai 18. Setelah gaji naik, itu yang saya kasih 5 juta Iya. sampai Nah itu yang kau jelaskan dulu. Pertanyaanmu tadi persembahan perpuluhan dan persembahan khusus saya bingung itu sama jelaskan. Dengar dulu. Jadi 38 juta, perpuluhannya 3.800.000 pisahkan. Sisa berapa? Dan 38 juta 3.800.000 sisa berapa? saya biasa kasih 5 juta, 5 juta, 7 juta, 5 juta, 342 ya? 3.400.000 34 juta. 34 juta 200 sisa. Nah di antara di sisa yang tersisa 34 juta 200 itu, kau mau kasih persembahan khusus berapa persen? Mau 1% bisa 0, sekian persen silakan. Mau 2% atau 5% atau mau 10% juga mau pisahkan silakan. Karena benih itu yang Tuhan lipat gandakan sampai 100 kali lipat. Jadi kalau misalnya perpuluhan sudah keluar 3,8, terus mau untuk persembahan khusus mau 3,8, berarti ini kan bukan 10%, dan 20% sudah keluar. Tapi tetap 10% ini 3,8 itu perpuluhan. 3,8-nya yang kedua ini persembahan khusus ini bagi di diakonia, pembangunan, janji iman, Natal, persembahan khusus, apalagi pembangunan misi diakonia, terus orang tua asuh atau apalah persembahan. Di situ dibagi-bagi. Bisa mengerti? Nah, dulu kan saya kan masih ibadah di GKI toh.
Ya, nah itu dilupakan. Yang sekarang saja. Sekarang. Yang sekarang. Iya. Oke. Yang lalu-lalu kan tidak mengerti. Maksudnya terima. Mungkin saja dong punya ini tidak ada jadi amplop kan satu saja. Iya. Jadi saya semua. Terus di GKI juga tidak mengerti banyak hal. Bapak mungkin ini persembahan khusus tidak dikasih ke semua pos juga bisa. Mungkin Iya. bisa. Jadi persembahan khusus juga misalnya minggu ini. Kalau memang hanya 100.000 untuk persembahan khusus, kasih diakonia saja boleh. Nanti bulan depan datang mau kasih orang tua asuh, silakan 100.000. Jadi tidak semuanya harus tercentang, tidak. Betul, yang ibu ingatkan saya betul. Kalau memang hari itu mau persembahan khusus, kalau ada 500.000 mau kasih 100.000, silakan. Tapi kalau memang hanya bulan ini perpuluhan dan persembahan khusus hanya 100.000 persembahan khusus, salah satunya saja misika 100.000 centang. Nanti bulan akan datang persembahan khususnya kalau memang hanya 100.000 pembangunan kah, atau orang tua asuh kah, atau janjiman untuk Natal kah, terserah. Jadi tidak setiap bulan atau setiap minggu harus semua persembahan khusus dicentang, tidak. Orang yang kerja ini harus harus tahu Ya kelas ini tujuannya untuk itu, bahaya. agar jemaat ini pintar. Kalau tidak kita kena sendiri. Iya. Pak. Bisa mengerti ya. Jadi tidak semua setiap minggu kita centang semua. Kadang-kadang kan berkat kan, kadang ada kita dapat lebih, kadang cukup, ya toh. Jadi kalau memang hari ini, minggu ini datang persembahan khususnya, diakonia hanya 10.000, tidak apa-apa itu buat ibu. Terus minggu depan kalau mau kasih 50.000 di orang tua asuh atau misi dan penginjilan, tidak apa-apa, centang satu saja, tidak apa-apa. Satu pos saja. Tidak harus semua minggu, semua persembahan khusus dicentang, tidak. Dulu kita punya yang jadi persoalan dulu itu, misi ini kan saya tidak pergi. Ya kalau saya berangkat pergi pelayanan ke Selatan, biasanya saya bilang dari misi berikan Bapak tiket. Kan saya pergi pelayanan. Tapi jarang saya pakai, kecuali butuh sekali baru saya telepon. Pernah kita punya misi itu 10 juta, ada 9 juta. Kita biayai Andre yang Cina Surabaya yang pelayanan di Induga waktu itu. Wih, bendahara dengan diakin mereka marah. Saya waktu itu mengerti yang mereka, oh ini bendahara kayaknya mau makan uangnya. Karena dia hasut diaken. Bendahara pertama sekali, bukan ibu kos waktu kami pindah ke Wai. Karena bendahara pertama tidak punya penghasilan, tidak punya gaji. Jadi rupanya dia ganggu uang gereja. Jadi waktu itu saya suruh keluarkan, mau kirim ke Andre, mereka marah. Loh, kenapa marah? Uangnya Tuhan kok. Saya pemimpin, saya kepala di sini kok. Kok yang marah? Kan lucu. Dari situ saya waktu berdoa Tuhan kasih, oh dia pakai uang. Makanya dia tersinggung karena jangan sampai dia tidak ada uang. Rapatlah saya ganti bendahara. Dan di gereja jangan pakai bendahara orang yang tidak punya penghasilan. Nanti dia ganggu uang gereja. Percayakan bendahara itu orang punya gaji, dan jangan dia ganggu uang gereja. Karena orang tidak punya penghasilan, orang nganggur di rumah, lagi gonggong-gonggong kaki, suka tidur, malas-malas, uang gereja, dia makan habis. Orang tidak punya gaji jadi bendahara, uang gereja dia makan. Dia makan seperti sayur, uang dia kasih masuk di mulut semua dipunya habis kelar. Saya heran waktu saya misi, kok kita jadi berkat, kita membiayai penginjilan, kenapa kamu marah? Kalau saya berdoa Tuhan kasih pengertian, dia pakai uang gereja. Memang pernah uang gereja mereka pakai habis. Harus berani kembali ambil keputusan, ganti dia. Mau tersinggung atau tidak, ganti. Gembala punya hak penuh, hak veto dalam penggembalaan. Ada dalam keputusan-keputusan tertentu sudah tidak main jaga perasaan. Kita harus teguh. Kita harus teguh. Karena dia yang didapati tidak berikan perpuluhan, panggil dia, bicara 4 menit. Kasih ingat dia, kenapa tidak berikan perpuluhan? Bukan tuntut untuk kita makan, nah, agar dia diberkati. Kenapa saya suruh tulis nama? Karena di sini pelayan ini sudah banyak yang melayani. Agar saya tahu mereka berikan perpuluhan atau tidak.
Jumat kita ajar, beri, pemimpin yang khotbah di depan tidak beri. Ini bahaya. Kita lakukan bagian lain, tapi yang lain kita tidak lakukan. Bahaya sekali. Lanjut saya terakhir, saya akan mengakhiri. Nah ini tentang persembahan khusus. Khusus ya, syukur kolektif tadi. Kolektif masuk syukur juga. Itu artinya begini, satu minggu Tuhan pelihara saya sehat, saya terpelihara. Persembahan syukur itu kolektif biasa kita kasih. Itu. Tapi tadi yang naik jabatan itu syukur juga. Promosi anak lahir itu syukur juga. Itu biasanya ada orang tua, anak saya baru pertama lahir ya, saya mau kasih persembahan karena anak baru lahir. Saya berterima kasih sama Tuhan dalam bentuk persembahan itu bisa. Persembahan buah sulung. Saya waktu buka wartel, hasil pertama persembahan buah sulung ketika itu sekitar 6 jutaan lebih. Saya bawa ke gereja, saya tulis persembahan buah sulung. Saya waktu itu belum kasih karyawan. Kalau kamu tunggu dulu gajinya nanti baru saya bayar. Saya pernah punya usaha wartel. Waktu handphone belum keluar. 6.700.000 sekian. Satu bulan itu waktu itu Janet, Payan, terus ada yang polisi waktu itu mereka sekolah, Ibu Janet ini yang kawin pramugari, mereka yang jaga. SPP mereka waktu sekolah tanpa bakti dan gaji, mereka jaga wartel saya kasih mereka. Saya bilang nanti bulan kedua bersama bayar kamu gaji. Ini saya mau kasih uang 6,7 juta itu saya bawa ke gereja. Pak Kira bilang usaha apa? Saya dari wartel. Jadi saya tergembala dan full time di Pak Kira di sekolah. 6,7 itu saya tulis persembahan buah sulung. Ada orang tembus pegawai gaji pertamanya itu persembahan buah sulung harus tahu. Orang piara babi lalu waktu babi itu beranak, persembahan buah sulungnya harus kasih ke gereja. Entah pemimpin mau piara mau jual, pemimpin piara berulang tahun gereja mau potong, terserah pemimpin. Karena itu milik Tuhan. Waktu kau buka lahan, lalu panen pertama, persembahan buah sulung. Berdoa, mari berdoa. Ini kita harus bawa ke gereja, milik Tuhan. Waktu panen pertama. Ulang tahun anak. Mau mengajar depan sini. Ya itu persembahan syukur, ulang tahun anak, usia bertambah. Itu di persembahan syukur. Itu adalah persembahan khusus semua. Naik pangkat dan jabatan. Sembuh dari sakit. Kadang-kadang kan orang alami mujizat, sakit kanker dinyatakan dokter bilang kau akan mati, tapi Tuhan buat mujizat. Orang usaha kau kasih persembahan dan sembuh dari sakit. Bisa. Itu persembahan khusus, kategori persembahan khusus. Janji iman untuk Natal. Itu persembahan khusus. 2009 kita bikin Natal dengan nilai 140 juta lebih, hampir mendekati 150. Itu Natal di luar, di panggung. Setelah saya pikir-pikir, Natal untuk kasih gemuk badan, tambah berat badan, banyak sekali kita punya. Janjiman kalau saya 30 juta, pasti Pak Oli 30 juta. Mereka tunggu pada berapa? Nah, Panser di bawahnya, 20 atau 15 juta. Waktu itu kita kumpul-kumpul 149 juta. Jemaat ada yang 1-2 juta. Kita pemimpin, kalau saya 30 juta. Terakhir kita bikin Natal 2019 di luar itu. Nah, Ibu Yanti Kore ketua panitia. Bendahara siapa? Ibu Yako ya? Iya, itu terakhir. Kenapa? Karena saya menghidupinya, saya mengajar mereka tentang bagaimana menabur. Lalu mereka lihat itu, waduh malah saya. Hanya Ibu Yako bilang, saya 30 juta, Ibu Yanti bilang, saya 30 juta sama Pak. Kita 4 orang saja kumpul sudah. Hampir 100 juta. Kalau kita capek. Kenapa? Kalau gembala hidup dalam itu, tidak susah mengajarkan. Waktu menantang jemaat baik. Kalau gembalanya pelit, jemaat juga akan pelit. Karena apa? Apa yang mau dialirkan? Pengurapan itu tidak akan mengalir. Kalau tidak menghidupinya, susah untuk mengajar. Amin. Amin. Iya. Ya, misi penginjilan, ya, diakonia, pembangunan itu persembahan khusus semua. Orang tua asuh janjiman ini kan biasanya untuk Natal ya. Tadi saya cerita, kami janjiman untuk Natal. Di WNA tidak pernah kami usaha dana, tidak pernah.
Tidak pernah. Jemaat lain jual ayam, jual ini, jual itu. Saya tidak pernah suruh orang cari. Jadi mana agar boleh berkah. Mereka berdoa Tuhan. Saya tidak pernah ribut dengan panitia Natal lalu uang sisa saya ribut sama teman. Tidak ada. Mereka selesai laporkan uang saya sekian. Kamu mau buat apa uang sisa? Kami kembalikan ke gereja untuk Natal tahun depan. Oh silakan. Atau kami beli untuk gereja ini tangga dan lain-lain kami sumbang untuk gereja. Lalu sisanya kami kembalikan untuk kas gereja. Lalu Natal tahun berikutnya datang mereka bilang, panitia Natal tahun lalu ada punya uang 7 juta mereka titip, masih ada. Oh ditambah, janji mantan. Kadang Natal habis gembala yang panitia Natal ribut. Makanya saya tidak pernah urus. Panitia Natal kalau saya sudah bentuk, kamu urus uangnya. Mau jadi apa uang kamu, mau makan, mau curi, kamu berhadapan dengan Tuhan. Gembala kalau sibuk urus uang, itu gembala yang serakah dan rakus. Gembala tidak usah sibuk uang, ada bendahara. Kan dulu saya bilang sama ibu kuasa, sama ibu ini uangnya Tuhan. Ibu kuasa kan urusan Tuhan. Tuhan tegur, kau pasti. Kau pasti kena sakit apa, kanker, bukan berdagang, mau bicara begitu. Ya kan Tuhan pasti tegur. Saya tidak mau tiap sebulan saya suruh. Laporan 3 bulan mereka lapor ke saya. Saya harus ketemu pengeluarannya sekian, uang saldo sekian. Kalau mereka bingung baru datang ke ibu, nanti ibu bantu. Oh ini yang keluar, oh ini sama, ini sama. Mereka dapat di sana. Gembalanya cek uang. Ini kan mau mulai pengembalaan jadi harus kata. Kau atur segitu. Gembala kalau soal cek uang pasti bendahara yang bilang gembala ini bukan uang urus saat keluar gereja ini. Pasti terjadi. Dan di gereja mana-mana sudah terjadi. Jangan sibuk uang. Gembala hanya berdoa, berpuasa, belajar firman aja di jemaat itu saja. Tapi laporan pertanggungjawaban penting. Evaluasi keuangan dilaporkan. Itu penting. Gembala itu manajer, mengelola keuangan gereja, mengendalikan manajemen gereja keseluruhan. Praise and worship-nya gembala harus awasi. Tidak boleh tidak. Keuangan gerejanya, keuangan ini FA bertumbuh atau tidak, keuangannya kita mau biayai cukup atau tidak. Itu harus dicek. Gembala itu adalah manajer. Gembala ada lain lepas praise and worship mau naik ke mau turun ke terserah sudah. Saya hanya datang buat hadirat Allah penuh. Padahal ini ibadah lagi turun ke jurang. Ibadah lagi mati. Nanti saya akan ajar tentang praise and worship. Ada pertanyaan? Kita pulang. Saya pernah punya pengalaman. Kenapa perpuluhan itu harus diberi? Kalau Ibu di depan sini. Oh iya. perpuluhan itu harus langsung diberi. Kalau saya ada berkat minggu ini langsung diberi. Kalau ada berkat dalam perjalanan minggu depan ini harus langsung diberi. Pengalaman saya dengan Bapak dulu di Pak Ronald itu beri setiap minggu. Sampai Pak Ronald pikir kami dua itu Ibu pegawai, ibu guru waktu itu. Karena setiap minggu kami beri perpuluhan. Ya memang kalau dalam minggu itu ada berkat, harus dipisahkan. kenapa harus beri? Tidak boleh tunggu hanya gaji, tidak boleh. Kenapa harus beri? Karena nanti bisa terpakai. Kalau simpan nanti terpakai. Kalau simpan bisa, misalnya kebutuhan ini paksa pakai dulu gitu. Nah, saya pernah melakukan itu pakai. Tapi waktu saya memberikan perpuluhan saya ganti. Ditambah 5%, Alkitab bilang. Jadi misalnya Kalau perpuluhan kita pakai hari ini, lalu ada berkat, perpuluhan yang kita pakai kita harus kembalikan. Misalnya perpuluhannya 1 juta, tiba-tiba anak sakit, saya pakai uang perpuluhan dulu. Tuhan nanti saya akan kembalikan. 1.200.000. 5% ditambah 1.200.000. Itu Alkitab mengizinkannya. Waktu mengembalikan perpuluhan ditambah 5%. Itu ada ayatnya. Ini baru tahu toh? Baru tahu toh? Iya. Padahal ibu dulu di Ibu Dona lama dalam pengembangan. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Nanti sebentar saya cari. Saya harus pakai konfigurasi elektronik. Saya sudah lupa. Dulu saya sering mengajar, saya hafal. Kan ditambah 5%.
aja, saya tidak tahu berapa persen. Oh ada ayat. Ibu lihat dulu, coba pakai konkordasi elektronik nanti muncul. Ketik saja. Tahu pakai konkordasi elektronik di HP? Belum ada yang tahu kan? Konkordasi elektronik. Misalnya kata takut, ketik muncul takut berapa ribu. Itu namanya konkordansi. Dulu waktu belum ada ini, buku konkordansinya ada. Kata dosa, nanti ayat apa saja, 100 ayat. Itu buku konkordansi. Biasa orang teologi pakai buku konkordansi. Namanya konkordansi. Dan di sini konkordansi elektronik ada di sini. Ini di sini. Bukan. Di HP buka Alkitab, itu ada tanda bulat di atas. Dia tidak tulis konkordansi. Tapi ini Alkitab ini tulis, ini ada bulat di atas ini. Ini ketik. Dulu pengkhotbah Pak Ondi Panser mereka tidak tahu pakai itu konkordansi elektronik. Saya bilang ada di sini. Saya tunjukkan dulu. Kami baru tahu. Jadi di situ ketik, lalu kasih masuk kalimat di sini. Misalnya kata dosa, ketik. Dosa ada beberapa ayat ditulis, atau kalau mau perjanjian lama, perjanjian baru, ketik saja dosa. Dosa di perjanjian lama, perjanjian baru, atau mau di perjanjian baru saja, perjanjian lamanya dihilangkan. Nah ini, kata dosa yang muncul di Matius 1:21, Matius 3 ayat 6, Matius 9 ayat 2. Baru tahu malam ini tuh. Oh sudah sering. Iya. Kadang orang pakai HP, tapi mereka tidak mengerti konkordansi Alkitabnya ada di mana. Jadi apa saja itu pakai konkordasi untuk ayat itu Pak. Iya. Bisa tadi. Oh iya. Ini Alkitab toh? Iya. Ketik sini Pak. Oh, saya lihat 5% ya. Jadi 5% saja nanti muncul. Aplikasinya sudah dihapus. Tapi saya punya karena HP diinstal beberapa kali. Saya pindahkan dulu baru kasih mereka install ulang. Tapi pakai seri bisa dikirim. Tapi kalau cari di Play Store sudah dihapus. Tapi yang di HP saya seri beberapa. Orang tua meninggal 1 tahun. Ibu Deti ini 1 tahun yang lalu tanggal 17 Oktober mamanya Tuhan panggil. Dan hari ini genap 1 tahun. Dalam syukuran itu juga dia disiapkan berkat untuk kita nikmati. Sekalian kita doakan Ibu Deti. Boleh? Jadi kita berdoa 1 tahun. Dia bersyukur betapa baiknya Tuhan dalam kehidupannya Ibu Deti dan anak perempuannya. Rumah Tuhan panggil 1 tahun yang lalu. Ibu ada kesaksian? Silakan. Oh tidak ada. Ya. Hari Minggu. Hari Minggu. Panelis bilang nanti hari Minggu kita bangkit berdiri. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya Engkau Tuhan atas langit dan bumi. Kalau kita berkata kutuk itu akan membuat langit jadi besi, tanah ini jadi tembaga. Tapi kami tahu ketika kami dengar kebenaran firman Allah malam ini, dia kami membayar milik Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, merupakan persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Tuhan akan lipat gandakan benih yang kami tabur, benih yang kami tanam, benih yang kami mengembalikan. Tuhan akan melipat gandakan jadi 100, 1000, 10.000 kali lipat. Itu firman Allah yang katakan. Terima kasih. Terima kasih. Ajari kami mengembalikan milik Tuhan. Bahkan benih yang unggul yang kami tabur. Agar Tuhan memberkati kami. Terima kasih. Malam ini sesi ini kami sudah berakhir.
Roh Kudus ajari dan terus tanamkan firman ini dalam loh hati umatmu, Amin. dalam pikiran, perasaan, dalam jiwa setiap kami. Semua Tuhan tanamkan benih firman. Malam ini juga kami mengucap syukur Oma, orang tua daripada Ibu Deti, 1 tahun yang lalu, tanggal 17 Oktober Tuhan panggil dia pulang ke rumah Bapa. Dengan senang hati, dengan hati hamba, sebagai seorang anak yang mengabdi kepada orang tuanya. Kalau kita berkata hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Dia sudah memberikan, Ibu Deti sudah melayani orang tuanya dengan baik, memberikan hidupnya sampai orang tuanya berakhir di rumahnya. Tuhan, kami bersyukur apa yang Ibu lakukan, Ibu tabur, maka dia akan diberkati. Tuhan akan menolong dia, apa saja yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Anaknya selesai pendidikan dokter, lagi bekerja, Tuhan juga menolongnya. Keponakannya juga sama-sama di Surabaya dengan anaknya Ibu Deti. Kami berdoa mereka punya masa depan. Kalau kita berkata masa depan mereka ada, dan harapan mereka tidak akan pernah hilang. Terima kasih. Bapak berdoa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat materi, rohani dan jasmani turun atas hamba Ibu Deti, Tuhan berkati. Apa saja yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil. Apa saja yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Berkat makan minum yang Ibu telah menaburnya malam ini, hamba berdoa Tuhan kembalikan. Isi lumbung-lumbungnya 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Diberkati hamba hidup dalam kecukupan, bahkan kelimpahan Allah melimpah, belum berkeluar. Kalau kita berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari, hari esok ada mujizat. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Malam ini kami semua Tuhan muda besar kecil, laki-laki perempuan diberkati. Persembahan yang sebentar kami akan beri, Tuhan juga berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah jalankan persembahan. Ambil tangan boleh.